Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 dari kelas Bimbingan Konseling Pendidikan Islam 3B. Pada kesempatan kali ini saya Nur Latifah akan memaparkan sedikit materi tentang layanan penempatan dan penyaluran. Berikut ini mari kita simak materinya bersama-sama. Yang pertama ada pengertian layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran adalah layanan yang membantu menempatkan individu dalam lingkungan yang sesuai untuk pengembangan potensi-potensinya. Layanan penempatan dan penyaluran merupakan salah satu jenis layanan yang memungkinkan siswa memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat. Misalnya, penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau program studi, program latihan, dan yang lain-lain. Jadi, layanan penempatan dan penyaluran merupakan sebuah layanan bimbingan dan konseling yang membantu siswa mengembangkan dan menyalurkan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki secara tepat dan sesuai. Layanan yang membantu siswa untuk dapat menyesuaikan potensi dan bakatnya dengan usaha yang dilakukan. Jika terjadi ketidaksesuaian penempatan siswa pada bidang tertentu yang tidak sesuai, maka hal ini dapat menghambat kinerja siswa dalam proses pengoptimalan bakat yang dimilikinya. Yang selanjutnya adalah fungsi layanan penempatan dan penyaluran. Fungsinya ada 5. Yang pertama adalah fungsi pemahaman, terpahaminya kondisi individu dan lingkungan yang ada dan yang dikehendaki, agar siswa memahami potensi dan kondisi dirinya sendiri serta kondisi lingkungannya. Yang kedua adalah fungsi pencegahan, yang artinya mencegah masalah jika potensi individu sesuai dengan lingkungan untuk pengembangan potensinya, mencegah semakin parahnya masalah, hambatan, dan kerugian yang dialami. Yang ketiga adalah fungsi pengentasan, yaitu mengangkat siswa dari kondisi yang tidak baik kepada kondisi yang lebih baik. Hal ini berkaitan dengan pencegahan yang berupaya mengatasi masalah dengan menempatkannya pada kondisi yang sesuai atau kondusif dengan kebutuhannya. Yang keempat adalah fungsi pengembangan dan pemeliharaan, yang maksudnya adalah menyelesaikan masalah melalui upaya penempatan pada lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan individu, mengangkat siswa dari kondisi yang tidak baik kepada kondisi yang lebih baik. Fungsi ini juga berkaitan dengan fungsi pencegahan yang sebelumnya. Yang kelima adalah advokasi atau fungsi advokasi, yang artinya menghindari individu dari keteraniayaan diri dan hak-haknya. Kemudian ada tujuan dari layanan penempatan dan penyaluran. Secara umum, tujuan layanan penempatan dan penyaluran adalah agar diperolehnya tempat yang sesuai bagi individu untuk pengembangan potensi dirinya, kesesuaian terhadap tempat dalam pengembangan diri seperti pada lingkungan sekolah, organisasi, pekerjaan, dan juga pendidikan lanjut. Kemudian selanjutnya ada komponen dari layanan penempatan dan penyaluran. Ada 2 komponen yang merupakan faktor utama dari komponen tersebut. Yang pertama ada konselor, yang mana merupakan pelaksananya. Yang kedua ada subjek layanan dan masalah, atau orang yang membutuhkan bantuan dalam penempatan potensinya. Kemudian yang terakhir ada hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran. Pembimbing atau konselor sebelum melaksanakan layanan penempatan dan penyaluran perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama ada mengkaji potensi dan kondisi diri subjek layanan. Yang kedua ada mengkaji kondisi lingkungan dari lingkungan yang paling dekat dan mengacu kepada permasalahan subjek layanan. Yang ketiga, mengkaji kesesuaian antara potensi dan kondisi siswa dengan lingkungannya serta mengidentifikasi permasalahan yang secara dinamis berkembang pada diri siswa. Yang selanjutnya mengkaji kondisi dan prospek lingkungan lain yang mungkin ditempati. Dan yang terakhir menempatkan subjek ke lingkungan yang baru.